Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Diva Alamsyah dari kelas Manajemen 22I. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Analisis kinerja keuangan perusahaan ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja perusahaan. Pada periode kali ini tercatat tanggal 30 September 2023 tidak diaudit dan 31 Desember 2022 diaudit. Untuk aset lancar tercatat di awal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 31.947. Kemudian di 30 September 2023 tercatat sebesar Rp25.905. Di aset lancar ini terdapat beberapa poin yang menunjukkan bahwa adanya beberapa penurunan. Begitupun untuk jumlah aset lancarnya tercatat di awal periode 31 Desember 2022 sebesar Rp55.057, kemudian di 30 September 2023 sebesar Rp50.728. Di situ terlihat ada beberapa penurunan. Selanjutnya, di aset tidak lancar, tercatat aset kontrak bersih di awal periode 31 Desember 2022 sebesar Rp34. Kemudian di akhir periodenya itu di 30 September 2023 tercatat Rp14. Di poin aset tidak lancar, ada beberapa poin peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Untuk jumlah aset tidak lancar dari awalnya Rp220.135, kemudian di akhir periodenya itu sebesar Rp225.484. Begitupun di jumlah aset keseluruhan, ada peningkatan dari awal Rp275.192 menjadi Rp276.212. Selanjutnya di poin liabilitas, tercatat ada beberapa peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Untuk liabilitas jangka pendek di awal Rp70.388, kemudian di tahun berikutnya yaitu Rp70.695, hanya ada beberapa peningkatan. Kemudian di liabilitas jangka panjang tercatat ada beberapa peningkatan juga. Untuk jumlah liabilitas jangka panjang tercatat di awal Rp55.542, kemudian menjadi Rp56.024. Untuk jumlah liabilitas dari periode sebelumnya ke periode berikutnya, hanya ada peningkatan sekitar 1.000 lebih. Untuk catatan ekuitas dari periode sebelumnya ke periode berikutnya itu tercatat sama dan bisa dilihat sendiri untuk jumlah ekuitas tersebut dari periode sebelumnya ke periode berikutnya hanya ada beberapa perbedaan sedikit saja. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas tercatat dari awal Rp275.192, untuk di periode berikutnya menjadi Rp276.212. Hanya ada sedikit peningkatan. Selanjutnya, untuk arus kas dari PT Telekomunikasi Indonesia, ada arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Bisa kita lihat sendiri dari 3 kegiatan tersebut setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Untuk kas pada awal periode 2022 tercatat Rp38.311 menjadi Rp31.947 di tahun 2023. Untuk kas akhir periode di tahun 2022 tercatat Rp31.657 menjadi Rp25.905. Terlihat ada beberapa penurunan dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya ada pendapatan di biaya dan beban. Ada beberapa beban yang dituliskan
Nah, di sini di tahun 2022 ada kerugian yang belum direalisasikan sebesar Rp3.084 dan kemudian di tahun 2023 itu hanya Rp182. Untuk laba usaha tercatat penghasilan pendanaan di tahun sebelumnya itu 627 dan kemudian di tahun 2023 itu ada peningkatan jadi sebesar Rp758. Untuk laba sebelum pajak penghasilan di sebelumnya itu Rp29.197 menjadi Rp32.282. Ada beban atau manfaat pajak penghasilan, tercatat pajak kini dan pajak tangguhan. Laba periode berjalan di tahun sebelumnya Rp22.816 menjadi Rp25.389. Penghasilan atau rugi komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya dan penghasilan atau rugi komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya. Jumlah laba komprehensif periode berjalan tercatat di tahun 2022 itu sebesar Rp23.017 menjadi Rp23.927 itu mengalami peningkatan. Di catatan laba berikutnya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.